Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi kita kembali lagi ke salah satu proker dari HMJM yaitu BBM atau Belajar Bersama Manajemen. Jadi di sini saya Kamilani Jamilah akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kewirausahaan yaitu karakteristik wirausaha, yaitu percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, dan pengambil resiko. Jadi kita akan mempelajari ini. Next, kita ke pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita tentu akan bahas apa sih pengertian dari kewirausahaan dulu. Terus kita akan juga ulas nih dari karakteristik entrepreneurship satu-satu, mulai dari self-confidence atau percaya diri. Yang kedua, risk-taking propensity atau mengambil resiko. Dan yang terakhir, result and action oriented, jadi berorientasi pada tugas dan hasil. Nanti juga akan ada semacam studi kasus terkait karakteristik ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang pengertian kewirausahaan dulu. Nah, wirausaha ini berasal dari kata entrepreneur ya. Jadi, merupakan seorang yang memiliki inovasi dalam menjalankan bisnis seperti itu. Nah, setiap orang itu tentulah dalam menjalankan wirausaha itu memiliki keunikan yang membedakan antara dia dengan yang lainnya. Nah, di sini ada juga nih pengertian kewirausahaan menurut Jung dan Wennekers. Kewirausahaan adalah kegiatan untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang secara inovatif dan mandiri serta mampu menghadapi tantangan dalam persaingan. Jadi memang sekarang ini kan zaman semakin berkembang, kita juga harus bisa memanfaatkan peluang secara inovatif dan tentunya juga melalui prediksi-prediksi ya, tidak hanya langsung tiba-tiba menjalankan wirausaha tanpa ada perhitungan, perencanaan, dan lainnya. Dan juga mampu menghadapi tantangan dalam persaingan, karena memang sekarang apa sih yang lagi trending, apa sih yang lagi booming, itu pasti kan juga kayak penting banget untuk kita ketahui. Terus yang selanjutnya, wirausahawan adalah seseorang yang mengembangkan produk baru atau ide baru dan membangun bisnis dengan konsep baru. Sebenarnya nggak mesti baru sih, tapi bisa juga dikembangkan dari produk yang sudah ada. Pokoknya intinya mengalami perkembangan, jadi membuat wirausahaan ini berbeda dengan yang lainnya. Terus juga kepribadian wirausaha itu ada banyak ya, contohnya berpercaya diri, berorientasi pada hasil, pengambil resiko, dan masih banyak lagi yang akan mendukung terbentuknya sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha seperti itu. Nah, next. Kita bahas karakteristik atau kepribadian entrepreneur yang pertama, yaitu self-confidence atau percaya diri. Nah, ini merupakan kalau penelitian bilang ini tuh merupakan hal yang paling utama ya, yang paling important, yang paling mendasar gitu. Percaya diri sendiri berada pada posisi pertama sebagai karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kepercayaan diri adalah sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pencapaian, keinginan, dan harapannya. Kualitas tindakan seseorang bergantung kepada besarnya kepercayaan diri. Jadi, eh, percaya diri ini kita yakin bahwa sebenarnya kita ini mampu, kita punya kompetensi, kita punya kemampuan, kita bisa untuk membangun sebuah usaha atau bisnis. Dan kita yakin sama apa yang kita lakukan. Nah, kualitas tindakan seseorang itu bergantung kepada besarnya kepercayaan diri. Ya, mungkin ada orang ya sebenarnya dia tuh mampu, cuman uh, dia tuh nggak percaya diri. Jadi itu yang membuat dia itu jadi gagal. Semakin besar rasa percaya diri, semakin bagus pula tindakan yang dihasilkan. Sehingga dengan kepercayaan diri diharapkan seorang akan menghasilkan kesuksesan bagi bisnis. Tapi percaya diri itu juga tidak menjadi salah satunya faktor ya. Jadi tetap ada namanya pertimbangan, perencanaan, dan keputusan yang lainnya. Cuman memang kepercayaan diri ini merupakan faktor utama dan yang paling penting untuk memulai sebuah bisnis. Oke, di sini ada 5 cara meningkatkan rasa percaya diri. Ini bisa untuk teman-teman semua dan bisa untuk saya juga. Yang pertama, bergabung dengan lingkungan yang positif. Nah, di sini kita satukan persepsi ya. Memang kalau kita berada di lingkungan yang positif, yang tentu membawa kita pada dampak-dampak yang positif juga, tentu akan berpengaruh pada diri kita. Misal nih, kita berteman sama orang-orang yang memang juga memiliki satu misi, satu tujuan dalam berwirausaha. Otomatis kan kita kayak lebih percaya diri ya, oh ini temanku bisa kok, berarti aku juga bisa nih, kayak gitu. Jadi lebih
meningkatkan rasa percaya diri. Terus yang kedua, menjalin koneksi atau hubungan baik. Nah, tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan wirausaha, koneksi atau hubungan baik itu menjadi salah satu kunci juga, karena kita bisa saling bertukar informasi, apa sih yang sekarang itu lagi trending, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengembangkan bisnis kita, seperti itu. Jadi ini koneksi atau hubungan baik ini sangat penting. Yang ketiga, menerima semua tanggung jawab. Maksudnya ini bukan tanggung jawab kita itu udah selesai tapi kita juga malah ngambil tanggung jawab orang lain. Maksudnya itu bukan seperti itu. Jadi kita tuh apapun yang kita apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan itu kita harus menerima semua tanggung jawabnya. Jadi baik itu tanggung jawab yang besar, kecil, dan yang positif, negatif, kita juga harus semua menerimanya. Jadi ya tanggung jawab itu juga diterima dan memiliki konsekuensi juga kalau memang kita menjalankan sebuah usaha. Tapi dengan adanya percaya diri tadi, maka kita juga bisa kan akhirnya menjalankan usaha dengan baik. Terus yang keempat, selalu yakin dengan yang dilakukan. Nah, ini penting banget sih, karena kalau kita nggak yakin sama apa yang kita lakukan, itu kayak bahaya banget. Karena kita mau melangkah itu jadi sulit gitu kan, karena kita nggak yakin seperti itu. Biasanya ada aja sih omong-omongan dari orang kayaknya kamu nggak bisa deh melaksanakan ini, kayaknya kamu nggak bisa gini-gini. Nah, kalau kita udah dengerin dari omongan orang itu, karena pasti ada aja orang yang ingin menjatuhkan kita. Jadi kita tidak usah dengarkan omongan-omongan negatif, jadi kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Terus yang kelima itu belajar dari orang sukses. Jadi kan kita misalnya sebagai pemula, kita jangan kayaknya nih ideku udah bener deh, kayaknya apa yang aku sampaikan ini udah bener. Kita jangan pernah merasa seperti itu, karena masih banyak ilmu yang harus kita gali dari orang lain. Contohnya jadi motivator, orang yang udah sukses, orang yang udah berhasil dalam bidangnya. Jadi kita tuh harus banyak belajar dari orang lain, jadi kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, seperti itu. Next yaitu risk taking propensity atau pengambil resiko. Jadi resiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan dan bersifat dinamis. Suatu bisnis tidak dapat berkembang jika pemiliknya tidak berani mengambil resiko. Kemampuan mengambil resiko inilah yang membedakan seorang wirausaha dan individu lainnya. Jadi namanya kita menjalankan wirausaha itu pasti ada berbagai risiko yang harus kita tanggung, baik itu risiko keuangan, risiko produk, risiko kondisi, risiko perusahaan, dan risiko lainnya. Pasti akan ada banyak risiko yang harus kita tanggung. Nah, kalau misal kita sebagai wirausaha banyak takut nih, aku takut nih nanti ternyata produkku gagal, aku takut nih nanti ternyata pasarnya tidak produkku ini tidak memenuhi pasar. Kalau kita terus berada di bawah kata takut, maka kita tidak akan bisa berkembang juga dalam menjalankan wirausaha. Nah, di sini ada 4 karakteristik risiko. Yang pertama, kejadian risiko akan terulang terus dan cenderung dapat diukur, kayak gitu. Jadi misal terulang terus. Jadi risiko itu terus terulang dan tidak akan pernah berhenti ya. Selama wirausaha itu terus berjalan, selama apapun terus berjalan, pasti risiko itu akan terulang. Maksudnya bukan terulang hal yang sama ya, tapi resiko itu akan terus ada dan cenderung dapat diukur. Kayak misal resiko produk gitu ya. Petani itu mungkin ada masanya itu yang kayak bakal gagal panen karena musim, karena hama, dan lain-lain. Itu kan bisa diukur ya, kayak, oh jadi ini kita harus antisipasi nih kalau misalnya nanti petani gagal panen, kayak gitu. Jadi kita tuh pemasoknya itu dari mana kalau petani nanti gagal panen, kayak gitu. Jadi ada yang bisa diukur, kayak gitu. Nah, kita beralih ke karakteristik resiko yang kedua. Jenis resiko itu selalu baru juga dan sulit diukur. Tadi kok dibilangnya pertama dapat diukur, terus kalau kedua bilangnya sulit diukur gitu. Nah, bedanya apa? Jadi kalau jenis resiko selalu baru dan sulit diukur. Misal, yang paling banyak terjadi itu masa pandemi seperti ini ya. Kan kayak kita tuh benar-benar tidak tahu akan ada terjadi pandemi sebesar ini dan selama ini. Dan itu baru seperti itu kan, dan sulit diukur. Kalau memang dia tuh jenis resikonya baru, itu akan sulit banget untuk diukur. Beda dengan kayak kejadiannya yang tadi, kasus hama tadi atau kasus gagal panen tadi. Terus yang ketiga, sangat tergantung satu sama lain. Maksudnya apa kok sangat tergantung? Misal, resiko itu kan bisa ditanggung dan bisa dialihkan.
Nah, dialihkan tuh seperti apa maksudnya? Misal kita tuh menggunakan asuransi seperti itu ya. Ada kita tuh udah mengasuransikan produk kita, perusahaan kita. Jadi kalau misalnya suatu saat eh, terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, nah itu kan akhirnya risiko itu dapat dialihkan ke asuransi itu tadi. Terus yang keempat itu ada bersifat kompleks atau luas. Jadi sangat-sangat menyeluruh gitu ya risiko ini. Jadi karena memang memiliki keterkaitan satu sama yang lain, jadi sifatnya itu kompleks. Misal tadi tuh terjadi kegagalan produk, pasti kan juga berdampak pada hal-hal lainnya seperti itu. Next, kita ke upaya menghindari atau memperkecil resiko. Jadi yang pertama itu adalah mengenali sumber resiko. Jadi kita harus tahu dulu nih, sumber resiko ini bisa datang dari mana aja, baik itu internal maupun eksternal. Karena dengan mengenali sumber resiko itu kita lebih bisa dalam mengantisipasi resiko yang akan terjadi. Tahapnya itu ada di sini ada beberapa. Yang pertama, membentuk tim dengan keterampilan yang berbeda. Kenapa kok dengan keterampilan yang berbeda? Karena bisa saja kita tuh saling berkolaborasi gitu untuk mengidentifikasi resiko. Misal ada yang di bagian keuangan, ada yang di bagian pemasaran, ada yang di bidang produk. Jadi dengan keterampilan yang berbeda-beda itu kita dapat mengantisipasi berbagai resiko dari berbagai hal. Terus yang kedua, membahas sumber resiko. Udah ketemu nih tadi, apa aja sih resikonya, kita bahas sumbernya. Sumbernya itu misal dari internal atau dari eksternal. Nah, kalau kita udah tahu nih sumbernya dari mana, jadi kita bisa lebih cepat dalam menganalisis solusinya. Terus yang ketiga, urutkan sumber resiko dari yang potensial dibahas. Jadi kalau misalnya potensinya masih kecil gitu ya, itu maksudnya masih bisa ditangani, itu masih bisa diselesaikan dengan individu, gak apa-apa, itu kita mungkin kita singkirkan dulu, tapi bukan berarti dihilangkan ya, tapi kita bahas yang skala prioritasnya itu paling besar atau resiko yang sangat berdampak pada perusahaan. Jadi karena itu kan membutuhkan solusi yang lebih komprehensif juga, jadi harus didiskusikan seperti itu. Terus yang keempat, kelola sumber resiko melalui pelatihan, peningkatan sumber daya, dan lain-lain. Misal kayak tadi ada eh, pemasaran yang dalam pemasaran produknya itu kayak kurang gitu karena memang sumber dayanya itu nggak kompeten. Nah, jadi bisa dilakukan dengan pelatihan, terus meningkatkan kompetensinya. Jadi sumber risiko yang terjadi itu dapat diminimalisir. Terus yang kedua itu adalah menghindari resiko. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari atau memperkecil resiko, yang pertama itu avoid. Avoid itu artinya menghindari resiko karena terlalu besar bagi perusahaan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia itu terlalu besar bagi perusahaan itu bisa jadi yang kayak saya contohkan tadi, dia itu ada contohnya itu dia mengasuransikan perusahaannya karena kalau misalnya ada kebakaran bisa ditanggung perusahaan atau ada kerusakan yang besar dapat ditanggung sama asuransi kayak gitu. Terus yang kedua, minimize. Minimize itu mengurangi dengan meningkatkan pengawasan. Jadi ini fungsi controlling paling penting ya. Jadi di sini bagaimana kita mengurangi resiko ya selalu meningkatkan pengawasan agar itu pegawai itu selalu bekerja sesuai SOP. Jadi produk yang dihasilkan pun juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Terus yang ketiga tuh split atau transfer resiko dengan cara diversifikasi, misal melalui asuransi. Ini sebenarnya hampir sama ya kayak yang avoid tadi, cuman ini dia tuh lebih transfer resiko. Kalau yang avoid tadi selain contohnya asuransi bisa juga dia itu tidak mengambil produk yang tidak jelas pemasoknya gitu. Misal pemasoknya itu dari A, tapi karena tidak dia ketahui identitasnya, jadi dia itu menghindari. Itu bisa jadi ya sebagai salah satu contohnya. Kalau split ini dia itu transfer resiko yang dilakukan dengan cara diversifikasi, misal melalui asuransi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat atau accept, yaitu menerima resiko yang masih dapat ditoleransi. Jadi kalau misal ada resiko kesulitan dalam mengelola produk kayak gitu kan masih bisa dapat ditoleransi ya dengan melakukan pelatihan kayak gitu. Jadi ada banyak cara untuk menghindari resiko. Yang ketiga yaitu result and action oriented. Jadi berorientasi pada tindakan dan hasil. Jadi setiap orang memiliki perencanaan dalam hidupnya, khususnya dalam berusaha. Dalam menentukan perencanaan terhadap tindakan yang diambil berarti memerlukan cara pengambilan keputusan yang baik dan cepat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari keputusan dan tindakan yang kita ambil. Pribadi yang berorientasi pada tindakan akan berpikir dan bertindak cepat terhadap suatu keadaan yang dianggap menghasilkan solusi terbaik dan efektif dalam suatu permasalahan.
Nah, menurut Stephen Covey, jadi pribadi itu dibentuk karena kebiasaan. Jadi kita tuh harus berorientasi pada tindakan dan hasil ya. Jadi kita tuh jangan kerja, 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 tapi nggak tahu ini sebenarnya mau dibawa kemana sih, arah dan tujuannya kita mau kemana sih nanti outputnya mau kemana. Jadi benar-benar harus ada perencanaan dalam tindakan dan hasil. Nah, dengan begitu kita dapat menghasilkan satu kegiatan yang berproduktif dan dapat bermanfaat untuk perusahaan atau wirausaha kita itu sendiri. Dan selain itu pribadi juga harus memiliki orientasi PDCA atau plan, do, check, and action. Jadi pertama itu plan, rencanakan dulu, jangan tiba-tiba kita langsung bangun usaha. Pasti kita juga butuh namanya perencanaan, atau mungkin sekarang itu kita kenal dengan kalau kita mau bangun usaha itu bisnis plan ya. Jadi kita bangun rencana mulai dari produksinya seperti apa, pemasoknya ya bagaimana, pemasarannya bagaimana, produksinya bagaimana, karyawannya, tempatnya, packagingnya, benar-benar semua harus diperhatikan. Terus yang kedua yaitu do. Kalau udah direncanakan, lakukan. Kita kayak mungkin bisa survei dulu ya, survei sebenarnya produk kita ini bakal laku nggak sih di masyarakat, sebenarnya yang kita lakukan ini udah benar nggak sih, kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu cek. Cek ini tuh merupakan bagian memeriksa ya. Kalau tadi kan kita udah survei, nah kita cek lagi nih, apakah yang kita lakukan itu sudah benar, apa bagian mana yang harus dievaluasi, bagian mana yang harus diperhatikan, seperti itu. Dan last but not least yaitu action. Action ini merupakan aksi, benar-benar sudah terjun ke lapangan karena kita sudah melalui tahap perencanaan, kita sudah melalui tahap survei, pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu action. Karena semua hal yang kita rencanakan, semua hal yang kita bangun, kalau tidak diimplementasikan, maka hasilnya sama dengan nihil, seperti itu. Next, yaitu tindakan berorientasi pada tujuan dan hasil. Jadi ada 7 tindakan. Ini di slide ini masih 4, slide selanjutnya ada 3. Apa aja sih tindakan yang berorientasi pada tujuan dan hasil? Yang pertama ada proaktif. Jadi seseorang yang mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Misal kayak, oh ini ada peluang nih, makanan ini sangat lagi laris nih sekarang. Kayaknya kalau misalnya aku sekarang buka usaha ini terus aku kembangkan, kayaknya ini sangat potensial. Nah, itu merupakan contoh tindakan yang berorientasi pada tujuan dan hasil. Jadi bukan menunggu, enaknya aku buka usaha apa ya? Terlalu banyak mikir, tapi nggak ada action, sama aja. Itu bukan tindakan berorientasi pada tujuan dan hasil. Yang kedua, fokus pada tujuan. Orang yang berorientasi pada tindakan dan tujuan yang benar. Jadi jangan kita tuh nanti misalnya dengerin dari omongan orang gitu ya, nanti usahamu itu gagal loh karena kamu kayak gini, kamu kayak gini. Kalau misal dia memberi saran, oke, kita terima untuk perbaikan kita. Tapi kalau misalnya pasti ada aja kan orang-orang yang memang ingin menjatuhkan kita. Ya udah, kita fokus pada tujuan awal kita. Kita ini udah yakin sama apa yang kita lakukan itu benar, seperti itu. Yang ketiga, mendahulukan yang utama. Intinya adalah seorang fokus pada hal-hal yang urgent atau mendesak. Jadi kalau misalnya ada skala prioritas ya, misal ada prioritas A, B, C. Jadi kalau misalnya kita tuh harus juga bisa memposisikan mana yang lebih penting, mana yang tidak begitu penting, kayak gitu. Terus yang keempat, bertindak win-win solution. Jadi berusaha melakukan sesuatu yang juga menguntungkan orang lain. Jadi kita berwirausaha tidak boleh berpikiran, oh yang penting aku untung, yang penting produkku laku, yang penting aku tuh sukses. Nggak boleh berpikiran seperti itu, karena kita juga harus memikirkan dari sisi pelanggan. Kalau misalnya dari pelanggan ini kurang suka juga gitu ya sama produk kita, kita juga harus melakukan perbaikan. Jadi intinya jangan pernah berorientasi pada hanya untuk diri sendiri, tapi juga berorientasi pada orang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu ada memahami untuk dipahami. Nah, ini penting banget ya. Individu harus dapat memahami keterbukaan terhadap apa yang diutarakan oleh orang lain. Jadi misal, kita ini harus menjadi pendengar yang baik juga ya. Misalnya pelanggan ini mengeluhkan, produk kamu ini udah bagus, cuman mungkin kurangnya di bagian ini gitu. Nah, kita tuh harus mendengarkan apa yang mereka sampaikan kepada produk kita. Apalagi ini untuk perbaikan produk ya, itu sangat berterima kasih kita kepada pelanggan, karena dengan begitu kita dapat melakukan perbaikan. Jadi kita pertama harus memahami, harus mendengarkan dulu nih apa yang disampaikan. Terus yang selanjutnya, menajamkan ketahanan atau fleksibilitas. Kebiasaan ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan seseorang untuk melatih ketahanan dan kekuatannya. Dan namanya kita dalam menjalankan bisnis pasti itu ada yang namanya itu resiko, ada yang namanya itu seperti
tidak berjalan dengan sesuai rencana. Nah, itu kita juga harus memikirkan apa yang harus kita lakukan jika kita dalam menghadapi resiko ini. Dan pastilah kalau misalnya kita adalah mengalami resiko mungkin dari keuangan, nah bagaimana kita menghadapi resiko tersebut. Yang ketujuh, menemukan keunikan pribadi. Jadi menemukan keunikan berarti mengenali potensi yang dimiliki dan selalu membantu orang lain. Jadi jangan pernah kita berpikir membuka usaha, ini si A sukses nih buka usaha ini, aku bikin juga deh kayak gitu. Jangan seperti itu karena kita juga harus memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke studi kasus pengaruh percaya diri dan keberanian mengambil risiko terhadap keberhasilan usaha UMKM makanan ringan di Kota Semarang. Jadi di sini saya ambil contoh kasusnya yaitu UMKM dengan eh, dengan objeknya yaitu makanan ringan di Kota Semarang yang sudah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Semarang seperti kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya. Dan memang merupakan UMKM kan mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak faktor yang mampu mengarahkan seorang untuk menciptakan sikap dan pola pikir untuk menjadikan dirinya sebagai seorang wirausahawan. Jadi pemilihan dua variabel tersebut didasarkan pada hasil prasurvei, didapatkan hasil bahwa karakteristik percaya diri dan keberanian mengambil risiko menduduki urutan tertinggi dibandingkan karakteristik yang lainnya. Terus bagaimana dengan hasilnya? Ditemukan bahwa ini setelah diuji ya, sudah dikumpulkan data, kuesioner, terus terjun ke lapangan juga, terus diolah datanya, dan ditemukan bahwa percaya diri berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha dengan nilai koefisien regresi sebesar 9,77. Dan variabel keberanian mengambil risiko juga berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha dengan koefisien regresi sebesar 2,585. Jadi kesimpulannya memang pengaruh percaya diri itu dan keberanian mengambil risiko berpengaruh terhadap keberhasilan usaha ya, karena memang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berani dan mengambil risiko itu merupakan salah satu karakteristik dalam berwirausaha. Jadi dari hasil temuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk pengusaha UMKM dalam membantu meningkatkan keberhasilan usaha dengan menerapkan indikator pada percaya diri dan keberanian mengambil risiko dalam berusaha. Nah, oke. Ya, sudah selesai deh. Sekian presentasi dari saya dalam kegiatan BBM, Belajar Bersama Manajemen dari HMJM. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, bisa banget langsung hubungin ke sosial media HMJM. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.